pokoknya lo kalau bau-bau IKN batal, jangan layanin. Walaupun undang-undangnya memang KPK nggak urusan membatalkan, enggak. Seperti kata Bung Ahmad tadi, bahwa KPK itu ya mencegah dan menindak, ya memberantas. Tapi dengan ucapan seperti itu, ini perintah. Si humas itu hanya dari perintah aja, mengulang perintah. Dan si pimpinan yang pemberi perintah itu muncul dari alam bawah sadarnya dan mengabarkan pada kita, ini rekayasa Allah juga. Bahwa lo ada perintah, lo jangan pernah layani apapun yang berkaitan dengan pembatalan IKN. Sehingga bocor. Pokoknya dia nggak mau gitu loh. Kan Jadi langsung ada main block. Ini betul. Kalaupun misalnya KPK sampai tanggal 20 Oktober tidak berani bertindak juga karena tekanan-tekanan, tapi menurut saya kok masih nggak berani juga gitu loh. Kan ini orang sebentar lagi selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 20 Oktober, bahkan saya punya semacam keyakinan sekaligus harapan, atau harapan sekaligus keyakinan, Prabowo Subianto pun akan pasang badan. Gua nggak mau nerusin proyek ugal-ugalan ini. Iya, betul. Gua nggak punya duit. Gua mendingan duit gua buat makan gratis atau makan bergizi. Ini kejutan dari Bung Ahmad Kossainuddin ini seru sekali ya. Belum apa-apa humasnya bilang gimana? Belum apa humasnya bilang kami tidak berwenang. Kalimatnya gimana? Kami tidak berwenang melayani audiensi terkait aspirasi pembatalan. Oke, ini kalau secara norma hukum memang betul. Tapi ini adalah perintah yang muncul di alam bawah sadar pimpinan KPK bahwa mereka ada tekanan kuat, diduga sangat kuat ada tekanan yang kuat. Pokoknya lo kalau bau-bau IKN batal, jangan layanin. Walaupun undang-undangnya memang KPK nggak urusan membatalkan, enggak. Seperti kata Bung Ahmad tadi, bahwa KPK itu ya mencegah dan menindak, ya memberantas. Tapi dengan ucapan seperti itu, ini perintah. Si humas itu hanya dari perintah aja, mengulang perintah. Dan si pimpinan yang pemberi perintah itu muncul dari alam bawah sadarnya dan mengabarkan pada kita, ini rekayasa Allah juga. Bahwa lo ada perintah, lo jangan pernah layani apapun yang berkaitan dengan pembatalan IKN. Sehingga bocor. Pokoknya dia nggak mau gitu loh. Kan Jadi langsung ada main block. Ada main pikiran yang dikunci. Pokoknya nggak boleh. Ini harus jalan. Nah ini semakin membuka tabir lagi bahwa IKN ini betul-betul proyek ambisi, dan kalau kata Bang Rizal Fadilah, itu adalah dunia fantasinya Jokowi. Ya, dunia fantasinya Jokowi, dan ini bakal nggak jadi karena tadi soal anggaran segala macam. Nah, ini menarik betul saudara sekalian. Ini betul, kalaupun misalnya KPK sampai tanggal 20 Oktober tidak berani bertindak juga karena tekanan-tekanan, tapi menurut saya kok masih nggak berani juga gitu loh. Kan ini orang sebentar lagi selesai. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. 20 Oktober, bahkan saya punya semacam keyakinan sekaligus harapan, atau harapan sekaligus keyakinan, Prabowo Subianto pun akan pasang badan. Gua nggak mau nerusin proyek ugal-ugalan ini. Iya, betul. Gua nggak punya duit. Gua mendingan duit gua buat makan gratis atau makan bergizi. Ya kan? Nggak mungkin, ngapain gue gitu-gitu. Apalagi dia udah bilang tadi di Qatar, ini akan ditarik 20-30 tahun ke depan. Anaknya itu gampang. Kalau gua presiden mau terserah gua. Yang penting urusan kalian, apalagi Prabowo kan, walaupun aturan begini-begitu, kalau gue presiden terserah gue. Nah, saudara sekalian, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya kira ini menarik betul. Pada saatnya memang ini saya khawatir, seperti kata MH Ainun Majid, ini orang akan mati ditaruh oleh rakyatnya sendiri. Iya dong? Iya, benar. Bener-bener nggak punya ukuran, nggak punya norma, pokoknya kalau dia mau sikat aja, ya. Dan saya mohon dengan sungguh-sungguh sebagai pembayar pajak yang membayarin fasilitas gaji operasional KPK, ya, pimpinan KPK laksanakan tugas konstitusional Anda, yaitu untuk menyelidiki, bahkan menyidik potensi-potensi terjadinya korupsi melalui audit investigatif dan audit forensik. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamari. Udah tadi. Pak Gamari. Pak Gamari. Lanjut. Silakan Pak Gamari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku Presidium Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, saya ingin menegaskan sekali lagi. Pertama, kami menolak pemindahan ibu kota negara dari daerah khusus ibu kota negara ke ibu kota
Nusantara di Kalimantan Timur. Alasan yang pertama adalah bahwa pemindahan ibu kota negara ini cacat formil dan cacat substansi. Cacat formil artinya bahwa undang-undang yang telah disahkan sebetulnya tidak dirumuskan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang seharusnya di dalam menyusun undang-undang. Cacat substansi adalah bahwa ibu kota negara yang sekarang sedang diupayakan untuk bisa diselesaikan sesungguhnya tidak melalui proses kajian yang mendalam atau tidak melalui proses analisis mendalam mengenai AMDAL. Jadi tidak ada AMDAL yang digunakan sehingga dikhawatirkan IKN ini tidak akan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Padahal tujuan kita bernegara pada sila kelima adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu IKN sangat kecil kemungkinannya bisa menghadirkan itu. Yang pertama. Yang kedua, kami mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membatalkan undang-undang IKN. Karena penyusunannya tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Setuju. Yang ketiga, kami di sini ingin mendesak KPK agar melaksanakan audit manajemen secara komprehensif sehingga betul-betul diketahui bahwa banyak sekali penyalahgunaan wewenang dan diduga banyak sekali korupsi terjadi sehingga negara ini betul-betul dikelola secara bersih dan transparan serta akuntabel. Inilah penegasan kami, 3 poin yang seharusnya direspon oleh pihak yang berwenang karena ini adalah aspirasi rakyat. Kami mencermati perkembangan ini dari berbagai pihak dan seharusnya pemerintah tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak menutup hatinya. Kalau kemudian pemerintah memang betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Muslim setelah ini mana? Bang Muslim? Oh iya. Bujati. Waduh, apalagi nih? Udah. Sampaikan aspirasi. Oke, baik. Ya. Jokowi suruh pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan dulu, saya Ibu Jati dari Aspirasi. Kebetulan saya juga tadi ikut bersama-sama tim Bang Kozin ke dalam ya. Luar biasa, alhamdulillah akhirnya kita diterima. Dan bersyukur kita sudah dijanjikan untuk 1 minggu akan mendapat hasil. Tapi tadi saya bilang, jangan 1 minggu dong, 3 hari kita udah bisa cek. Oke, katanya gitu, oke. Nah, jadi dari saya tadi sudah terlalu banyak disampaikan dan kita semua sudah paham. Dari kami mewakili emak-emak dan seluruh rakyat Indonesia tentu tidak rela dibangunnya IKN. Karena kenapa? Ini bukan keinginan rakyat, bukan keinginan rakyat Indonesia. Ini hanya keinginan Jokowi dan antek-anteknya. Jokowi dan antek-antek, dan untuk menguntungkan mereka, bukan untuk menguntungkan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Sehingga kita tentu tidak setuju dan betul-betul mensupport TPUA untuk dibatalkan proyek IKN ini. Jelas-jelas tadi sudah disampaikan bahwa proyek IKN ini tidak ada AMDAL-nya. Luar biasa seorang presiden menggagas proyek Ibu Kota Negara Nusantara, tetapi tidak ada AMDAL, luar biasa. Sudah semaunya, sudah seenaknya. Padahal pembangunan gedung itu yang pertama adalah AMDAL yang harus ada. Jadi seperti orang buta huruf, seperti orang tidak sekolah, padahal dia seorang presiden. Luar biasa. Kita diperintah oleh presiden seperti itu. Bilangnya insinyur, tapi jasanya palsu. Makanya, jadi tidak tahu kalau gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Ya, tidak tahu gedung itu dibangun harus ada AMDAL. Di gedung manapun kalau tidak ada AMDAL-nya kita perlu cut, perlu diskualifikasi itu. Ya, jadi kami dari rakyat Indonesia mewakili betul-betul kami menuntut supaya IKN dibatalkan. Dan saya sudah dengar tadi pagi saya ada info ke saya pribadi bahwa dia mendapat undangan langsung dari Pak Jokowi, katanya akan diadakan
proklamasi hari HUT proklamasi itu di IKN. Dia bilang saya sudah dapat tiket Bu Jati. Masya Allah, ini saya berani bocorin ya. Tapi maksud saya luar biasa. Kalau ternyata mau bikin hari HUT RI di IKN, itu benar-benar pikiran yang bodoh. Ya, pikiran yang bodoh. Ya, Indonesia ibu kota luar biasa, sudah indah, bagus, betul-betul bisa dibanggakan ke luar negeri seluruh dunia. DKI luar biasa, tapi mau dipindah ke IKN yang aduh, itu tidak ada manner, ya. Oke, jadi dari kami mewakili ibu-ibu atau mama rakyat Indonesia, saya dukung sekali TPUA, batalkan IKN, batalkan per IKN. Allahu Akbar, Allahu Akbar.